Siapa sih yang tidak kenal dengan Khabib Nurmagomedov yang berasal dari Rusia? Ya, ini sepenggal cerita kehidupan Khabib dari remaja sampai menjadi petarung UFC dan akhirnya pensiun dari pertarungan UFC. Usai pensiun, Khabib Nurmagomedov langsung siapkan penerusnya, jurnalis Rifan Nasri Rahman telah memutuskan untuk pensiun dari dunia seni bela diri campuran atau MMA, tepatnya dari ajang UFC pada akhir Oktober 2020 kemarin. Ia memilih untuk mengakhiri karirnya usai mengalahkan Justin Gaethje di ajang UFC 254 tersebut. Dalam pertarungannya melawan Gaethje tersebut, Khabib yang berhasil mempertahankan sabuk gelar juara kelas ringan UFC itu langsung mengumumkan kabar pensiunnya tersebut. Ia mengaku bakal berhenti dari seni bela diri itu dan menikmat masa pensiun dari kampung halamannya, Dagestan, Rusia. Akan tetapi Khabib menyatakan tak benar-benar pergi dari dunia MMA meski telah menyatakan pensiun. Sebab dalam postingannya barunya, Khabib memperlihatkan bahwa dirinya sedang mempersiapkan penerusnya yang mana merupakan sepupunya sendiri, yakni Umar Nurmagomedov. Umar yang baru berusia 24 tahun itu diduga tengah disiapkan Khabib untuk menjadi penerusnya di ajang UFC, sebab Umar sendiri memang telah dikabarkan mulai masuk ke ajang UFC. Hal tersebut bisa dilihat dari postingan Umar di Instagram pribadinya _Umar Nurmagomedov yang memperlihatkan dirinya yang sedang melakukan sesi foto bersama sabuk UFC. Dalam captionnya, Umar berkata bahwa hari ini bermain di UFC pasti akan datang juga. Kehadiran Umar di UFC lantas membuat Khabib tertarik untuk membimbing sepupunya tersebut. Ia tampaknya benar-benar akan menjadi Umar sebagai penerusnya dan menjadikan petarung tersebut sebagai yang terbaik di UFC. Dan ini sepenggal sejarah Khabib Nurmagomedov dijuluki Mr. Tiramisau oleh Tony Ferguson. Dan ini sepenggal sejarah Khabib Nurmagomedov dijuluki Mr. Tiramisau oleh Tony Ferguson. Ada sebuah sejarah yang menjadi alasan Tony Ferguson sering memanggil Khabib Nurmagomedov sebagai Mr. Tiramisau. Awal mula Khabib Nurmagomedov dan Tony Ferguson saling memperpanjang atau berperang melalui kata-kata terjadi pada 2015. Adapun permasalahannya tiramisau ini memuncul pada 2017 atau tepatnya jelang pertarungan Tony Ferguson vs Khabib Nurmagomedov pada ajang UFC 2009 atau 209. Saat duel tersebut akan berlangsung, Nurmagomedov mengalami masalah dalam proses pemangkasan bobot badan. Nurmagomedov kemudian menarik diri dari pertarungan karena dilarikan ke rumah sakit. Alhasil, duel Nurmagomedov vs Ferguson menjadi batal. Ferguson lalu menunjukkan sikap peduli kepada sosok berjulukan The Eagle itu melalui Twitternya pada 4 Maret 2017. Saya berharap Anda merasa baik, Khabib. Saya mendoakan untuk kesembuhan Anda. Maksud saya, semoga cepat sembuh, tulis Ferguson, dikutip Wallsport.com dari Ed Spen. Tujuh kata Khabib Nurmagomedov dari penggemar McGregor hingga rencana jadi centeng.
Jakarta. Bintang UFC Khabib Nurmagomedov telah bercatat dalam sejarah sebagai salah satu petarung terhebat di dunia. Pertarungan besarnya melawan Conor McGregor pada 2018 adalah bukti kedikdayaan petarung asal Rusia itu di olahraga mixed martial arts alias MMA ini. Akhirnya pekan ini, pertarungan berusia 32 tahun akan menghadapi tantangan Justin Gaethje dalam pertarungan UFC 254 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Membawa rekor tak terkalahkan, laki-laki kelahiran Dagestan yang gemar ke sauna mencoba mempertahankan gelar juara kelas ringan. Berikut fakta-fakta tentang Khabib jauh sebelum melawan Justin Gaethje. Khabib dulunya adalah penggemar Conor McGregor. Pada 2014, Conor McGregor adalah bintang UFC yang sedang naik daun. Secara aktif, sang manajer aktif mempromosikannya. Pada saat itu banyak yang jauh di bawah pesona petarung asal Irlandia itu, termasuk Khabib. Namun kondisi itu berubah setelah pertarungan keduanya. Khabib dan McGregor kini menjadi musuh bebuyutan. Perseteruan mereka telah berlangsung selama beberapa tahun dan penggemar masih mencoba mencari tahu siapa yang memulai. Kemenangannya yang luar biasa di orang yang berbahaya, tulis Khabib sesuai kemenangan melawan McGregor pada 2018. Khabib hampir menjadi penjaga sebuah klub malam. Pada tahun 2014 ia menderita robekan ligamen di lututnya, dan setahun kemudian dalam persiapan untuk pertarungan yang dijadwalkan dengan Tony Ferguson, Nurmagomedov ingin mengakhiri karirnya. Untuk terus menafkahi keluarganya, ia sempat mempertimbangkan untuk menjadi tukang pukul untuk mendapatkan uang. Abdul Manap, ayah hanya membujuknya untuk mengurungkan niatnya. Tugas Anda adalah makan enak dan pergi ke game. Saya memberitahu Khabib bahwa kami butuh waktu lama untuk sampai sejauh ini, sehingga tidak boleh menyerah begitu cepat. Dia kembali latihan dan tidak pernah berhenti, ujar dia. Menguasai gulat judo hingga jiu-jitsu, Khabib mulai berlatih pada usia 5 tahun. Ia melatih semua jenis seni bela diri, dari gulat gaya bebas, judo, gulat Yunani, Romawi, sambo, pertarungan tangan kosong, pankration, grappling, dan jiu-jitsu. Yang memasukkannya ke dalam setiap kompetensi yang memungkinkan meski tidak pernah memenangkan perlombaan. Ketika dia berusia 16 tahun, jumlah seni bela dirinya yang diikuti menurun, namun pada saat itulah ia mampu menjadi juara pada 2006. Dia merasakan kemenangan pertamanya dan mulai bekerja lebih keras. Pada 2008, setiap pertarungan bela diri campuran berpengalaman takut melawannya, kata Abdul Manap, ayah Khabib. Abdul Manap yang juga dikenal sebagai pelatih Khabib meninggal pada Juli lalu akibat COVID-19. Khabib adalah seorang ekonom dan bisa 6 bahasa. Khabib menempuh pendidikan kejuaraan menengah. Dia lulus dari Makhachkala Finance and Economic College. Ia juga mahasiswa tahun keempat di Universitas Ekonomi Rusia, Plekhanov. Selain itu, Khabib berbicara dalam 5 bahasa seperti Khmer, Afar, Rusia, Turki, dan bahasa Inggris serta bahasa Arab. Khabib sempat memiliki manajer paling kontroversial dalam sejarah UFC. Ia adalah Ali Abdelaziz, dan reputasinya dalam seni bela diri campuran terus menurun selama bertahun-tahun. Ali kelahiran Mesir, ia pernah melintas Amerika Serikat dengan menggunakan paspor palsu dan harus menghadapi persidangan. Ia dibebaskan setelah berbohong tentang kematian ibunya. McGregor pernah menyinggung bahwa Ali memiliki seorang putra di Conor yang tak pernah menerima dukungan finansial darinya. Khabib bertemu Ali pada 2014. Ali juga membantunya mengatasi krisis pribadinya dan mengatur perawatan medis atas cederanya. Sejak itu, karir Khabib terus menanjak. Dia menggambarkan Ali sebagai saudara laki-lakinya. Khabib bisa menambahkan dan menurun berat badan dengan cepat. Di sela-sela pertarungan, Khabib bisa menambahkan banyak berat badan. Setiap masuk ke jalur pertandingan, ia bisa menurunkannya dengan cepat. Dia pernah melakukannya 2 kali dalam hitungan 3,5 bulan. Secara total, beratnya bisa lebih berat 35 kg dari ukuran normal. Setelah 2 minggu latihan, berat badannya bisa berkurang sekitar 20